CoinPy memiliki underlying aset, kripto konvensional tidak. Tetapi sebelumnya, saya mengajukan disclaimer dulu nih ya. Dengan latar belakang sarjana di bidang IT, saya telah berupaya menyusun penjelasan berikut dengan bahasa yang lebih sederhana, tidak terlalu teknis dengan istilah-istilah IT, agar memudahkan pemahaman para pionir. Sebagai informasi juga, S2 saya jurusan Strategic Management dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Dan selama 20 tahun saya bekerja di industri pasar modal, serta menulis beberapa buku tentang pasar modal juga. Juga pernah mengajar di perguruan tinggi, jadi sedikit banyak saya cukup memahami dunia investasi, khususnya di bidang pasar modal. Siapkan alat tulis untuk mencatat istilah yang mungkin perlu bagi para pionir. Dan mohon maaf juga, jika di episode sebelumnya saya mengatakan berhubung durasinya lumayan panjang, terpaksa topik ini akan saya bagi menjadi 2 atau 3 episode. Benar saja, akhirnya saya bagi menjadi 3 episode, dan video ini adalah episode kedua. Dan saya mengingatkan lagi bagi Anda yang belum melakukannya, segera subscribe dan share video ini ke seluruh referral Anda agar semua pionir sepaham. Juga tap tombol bell agar kepada Anda diberi notifikasi untuk video tutorial berikutnya, sekaligus menyimak video-video tutorial yang telah diupload sebelumnya. Oh ya, pada salah satu video tutorial sebelumnya ada komen seperti ini. Saya bacakan intinya saja ya. Bitcoin dan Ethereum itu sudah jelas fundamental dan harganya. Pi Network diperdagangkan saja belum? Dan saya jawab seperti ini. Bitcoin, Ethereum, dan semua kripto yang ada saat ini tidak memiliki fundamental sama sekali. Pi Network punya, dan bisa dipertanggungjawabkan dari segi accounting. Itu jawaban saya. Kenapa saya katakan Bitcoin dan semua kripto lainnya tidak memiliki fundamental? Mau tahu kenapa? Karena fundamental itu harus bisa dianalisis laporan keuangannya. Ingat ya, persamaan akuntansi adalah aset sama dengan utang ditambah modal. Lantas, apa yang bisa dianalisis dari kripto konvensional seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan kripto lainnya, sedangkan aset saja tidak punya? Selain itu, siapa yang bertanggung jawab jika suatu saat tiba-tiba harga kripto terjun bebas ke angka 0 dan tidak pernah bangkit lagi? Beberapa kripto yang sudah sempat heboh di pasar kripto, sudah ada yang mengalaminya. Bitcoin sendiri sampai sekarang pun tidak jelas siapa inisiatornya, apalagi kantor pusatnya. Jujur ya, saya sendiri tidak pernah bertransaksi kripto. Alasan saya adalah fundamentalis, tidak percaya grafis. Suatu saat akan saya jelaskan di video tutorial berikutnya kenapa saya tidak bertransaksi kripto. Semoga ketiga serial topik ini bisa memberi pemahaman bagi semua pionir. Mari kita lanjutkan. Yang kedua, CoinPy memiliki underlying aset, kripto konvensional tidak. Mengapa kripto konvensional seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain harganya sangat volatile atau bisa berubah dengan sangat cepat? Alasannya satu, yaitu kripto konvensional pada umumnya tidak memiliki underlying asset. Apa yang dimaksud dengan underlying asset itu? Underlying asset adalah aset unggulan yang dijadikan sebagai landasan atau alas suatu komoditi. Kita tahu, kripto itu kan hanya aset saja, bisa diperdagangkan sebagaimana aset lainnya di bursa komoditi seperti emas, forex, minyak bumi, kopi, dan lain sebagainya. Tentu saja hukum penawaran dan permintaan tetap berlaku seperti komoditi lainnya. Karena kripto tidak memiliki underlying asset, maka tidak ada harga yang bisa dijadikan sebagai acuan atau patokan. Inilah yang membedakan kripto dengan komoditi lainnya. Bahwa harga emas,
forex, minyak, kopi, karet, dan komoditi lainnya relatif stabil dibandingkan dengan harga kripto karena memang komoditi-komoditi itu memiliki underlying aset. Yang mana? Ya komoditinya sendiri. Sekali lagi, disclaimer nih ya, kita tidak membahas tentang transaksi futures atau derivatives di sini. Lalu, apa saja underlying aset dari koin Pi Network? Banyak sekali. Kita bahas sebentar lagi. Tetapi, aset unggulan utamanya adalah diciptakannya domain tanda kutip pi.2 / atau kita singkat saja dengan domain Pi oleh Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan yang berbasis internet generasi ketiga, yaitu Web3. Kita tahu Dr. Nicholas Kokalis adalah guru besar bidang blockchain di Stanford University Amerika Serikat. Sebagai informasi, blockchain itu adalah sistem penyimpanan data catatan transaksi digital dengan banyak server yang saling terhubungkan. Yang kita gunakan dalam berinternet sekarang ini adalah Web2 dengan domain https://. Sedangkan domain Pi berbasis Web3 jauh lebih aman dan nantinya bisa dikontrol sendiri oleh pribadi pengguna. Seluruh dunia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan menggunakan domain Pi ini. Mulai dari dunia bisnis, perbankan, pemerintahan, pendidikan, perhotelan, rumah sakit, pariwisata, dan semua segmen bisnis atau institusi pemerintahan yang memiliki website akan menggunakan domain Pi. Bahkan nanti apabila Anda membuka media sosial seperti Facebook, atau media entertainment seperti YouTube, Instagram, TikTok pun tanda kutip harus menggunakan domain Pi ini. Pokoknya dunia internet akan berevolusi ke Web3. Mengapa harus Web3? Seperti dijelaskan oleh Dr. Cheng Diofan, salah seorang co-founder sekaligus menjabat sebagai Head of Product di Pi Network. Dalam cuitannya di Twitter, Pi Network akan memainkan lebih banyak peran di dalam infrastruktur Web3 seperti augmented reality, virtual reality, Internet of Things, dan Metaverse yang semuanya akan menjadi teknologi yang sangat penting di era baru internet, di mana teknologi dan solusinya akan membuat internet lebih handal dan terhubung ke dunia nyata. Saya jelaskan dulu satu persatu. Menurut Ronald T. Azuma, tahun 2008, augmented reality adalah penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat interaksi antar benda dalam 3 dimensi, yaitu benda maya terintegrasi di dalam dunia nyata. Penggabungan benda nyata dan maya dimungkinkan dengan teknologi tampilan yang sesuai. Interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan penjajakan yang efektif. Sedangkan virtual reality adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan sungguhan dunia nyata yang disalin, atau lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi. Memang, sepertinya kita akan hidup di dunia dongeng jadinya. Tetapi teknologi ini sudah benar-benar nyata dan mau tidak mau, kita akan semakin terlibat di dalamnya ke depan nanti. Beberapa perusahaan teknologi informasi seperti Facebook misalnya sedang ngebut untuk mengembangkan teknologi ini. Aplikasi PiBao di Pi Network akan dapat digunakan sebagai infrastruktur pembayaran digital asli Web3. Aset digital akan menjadi benar-benar tanpa batas dan tanpa perantara, yang diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur pembayaran Web2 yang mahal dan besar. Internet of Things akan menghubungkan berbagai perangkat melalui internet. Augmented reality menyematkan elemen visual digital ke dunia nyata, dan virtual reality membangun lingkungan yang dihasilkan komputer yang diisi oleh item aset digital. Pada akhirnya teknologi ini akan berkembang dan terintegrasi, yang nantinya jaringan Web3 dari Pi Network akan menjadi Metaverse yang benar-benar terintegrasi. Teknologi blockchain akan menjadi landasan jaringan Web3, di mana pengguna bahkan mungkin tidak menyadarinya, sama seperti kita
yang jarang memikirkan server data dan protokol internet yang mendasari berbagai platform media sosial yang kita pergunakan sehari-hari. Blockchain sendiri adalah semacam sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari banyak server berisikan catatan-catatan transaksi digital yang terhubung melalui kriptografi dan sudah dimanfaatkan oleh berbagai sektor. Salah satunya adalah untuk transaksi kripto. Pengguna dapat menampilkan koleksi digital kepada orang lain dan membuat serta memelihara identitas digital unik dengan bantuan teknologi NFT. NFT atau Non-Fungible Token adalah aset kriptografis pada suatu blockchain dengan kode identifikasi unik yang membedakannya dengan yang lain. Dengan kata lain, NFT ini adalah identifikasi digital unik yang tidak dapat disalin, diganti, atau dibagikan, yang dicatat dalam blockchain yang digunakan untuk menyatakan keaslian kepemilikan. NFT ini dapat diperdagangkan dan ditukar menjadi uang fiat dan atau cryptocurrency maupun NFT lainnya, tergantung harga pasarnya di bursa kripto. Jaringan blockchain dan Web3 akan menghilangkan kebutuhan untuk mempercayai pihak ketiga seperti bank atau perantara individu. Pengguna Web3 tidak perlu mempercayai entitas atau pihak lainnya, cukup percayai jaringan itu sendiri dalam bertransaksi. Hebat kan? Melalui organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO, blockchain dan aset digital dapat mengubah cara pengguna Web3 mengkoordinasikan dan menjalankan tindakan kolektif. DAO membantu orang mengatur seputar kepentingan bersama tanpa memerlukan badan pembuat keputusan pusat. Catat itu. Pemegang aset digital dapat memilih tindakan terbaik secara kolektif. Selain itu, semua aktivitas dan suara dapat dilihat dan didengar di blockchain. Oleh karena itu, organisasi otonom yang terdesentralisasi dapat mempromosikan tingkat desentralisasi, keterbukaan, transparansi, dan sentrisitas komunitas dari jaringan Web3. Jaringan Web3 menjanjikan pemecahan masalah besar internet saat ini dan menjaga kekuatan raksasa teknologi tetap terkendali. Blockchain dan token digital dirancang untuk mempromosikan interaksi yang terdesentralisasi, tanpa izin, dan tanpa kepercayaan, sehingga mereka sering dianggap sebagai teknologi utama yang paling mungkin memimpin transformasi Web3. Untuk lebih memudahkan gambaran bagi kita para pionir, mari kita lihat fenomena kendaraan listrik. Sekarang ini, beberapa pabrikan kendaraan berbahan bakar minyak fosil sedang berlomba-lomba memproduksi kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik sederhana, menengah, truk besar, hingga mobil listrik mewah. Sepeda motor elektrik saja sudah banyak yang berlalu lalang di jalan raya sekarang ini. Di Jakarta, Anda bisa naik bus Transjakarta yang ditenagai dengan listrik. Pabrik yang masih bertahan dengan produksi kendaraan berbahan bakar minyak fosil akan berakhir menjadi sejarah. Kita lihat saja dalam waktu 5 tahun ke depan, kendaraan listrik akan mendominasi jalan raya. Dan itu adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Baru-baru ini saja, seperti disiarkan stasiun televisi CNN, dua produsen Amerika Serikat dan Swedia berhasil menciptakan high-speed boat bertenaga listrik dengan kecepatan maksimum 35 mile per jam, bagaikan terbang di atas air rasanya. Bukan tidak mungkin kelak akan tercipta kapal besar berpenumpang ratusan orang atau bahkan ribuan orang. Mari kita bersiap diri untuk beradaptasi terhadap semua perubahan yang demikian cepat ini. Demikian kira-kira gambarannya dengan kehadiran Web3 ini. Kita tahu bahwa Web2 dengan domain https:// seringkali mudah diretas. Nanti, dengan domain Pi berbasis Web3, bisa dipastikan akan aman dari peretasan dan ketergantungan kepada pihak lain. Bisakah Anda bayangkan betapa kaya dan tajirnya pencipta internet generasi kedua atau Web2 ini? Kita tidak tahu siapa penemunya, dan namanya juga rasanya tidak pernah tercantum dalam daftar orang terkaya dunia di majalah Forbes. Mungkin saja mereka menyimpan kekayaannya di negara-negara tax haven seperti negara Vanuatu, Grenada, Dominika, dan lain sebagainya demi menghindari pajak.
Nah, sekarang, apakah Anda juga bisa membayangkan nantinya betapa kaya penemu domain berbasis internet generasi ketiga atau Web3 ini? Berdasarkan informasi di Harvard Business Review, Web3 sebenarnya sudah ada sejak tahun 1991. Ketika dua orang ilmuwan, yaitu W. Scott Stornetta dan Stuart Haber, meluncurkan blockchain pertama. Web sendiri telah dimulai sejak munculnya internet tahun 1989 sebagai internet generasi pertama yang belum memiliki algoritma untuk menyaring informasi yang ada di dalam internet. Sementara Web 2 adalah web yang kita gunakan sekarang ini, yang dapat membuat internet jauh lebih interaktif berkat kemajuan teknologi web seperti JavaScript, HTML5, CSS3, dan lain sebagainya. Internet generasi ketiga atau Web3 yang sudah mulai berkembang sekarang ini digadang-gadang sebagai tahap lanjutan dari evolusi web yang akan memproses informasi dengan memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI. Melalui sistem AI inilah nantinya Web3 akan menjalankan program pintar yang bertujuan untuk memudahkan pengguna. Disinilah peran besar Pi Network nantinya. Pi Network akan memainkan peran besar di dalam infrastruktur Web3. Inilah yang tadi saya sebutkan di atas. Pi Network memiliki underlying aset, sedangkan kripto lainnya tidak. Selain domain Pi berbasis Web3, masih banyak underlying aset lainnya yang dimiliki Pi Network, terutama aplikasi-aplikasi yang dihasilkan dari proyek hackathon yang akan menjadikan koin Pi atau apalah nanti istilah yang pas untuk menamai Pi Network ini akan menjadi sangat mahal dan sangat langka. Let's see then. Sampai jumpa.